Shalom, selamat pagi saudaraku. Kembali pagi ini kita bertemu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pagi ini kembali saya menyapa saudara dan mengajak saudara menikmati berkat Tuhan melalui sarapan. Satu hati, raih harapan. Firman Tuhan adalah harapan, dan firman Tuhan pagi ini kita akan membaca dari Roma pasal 6 ayat 17 dan 18. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Pada tanggal yang sama dengan hari ini, 76 tahun silam, bangsa kita menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka. Tidak mau lagi tunduk di bawah bangsa lain dan bersatu hati untuk menentukan perjalanan hidup ke depan. Kata merdeka adalah kata serapan dari bahasa Sanskerta, Mahardika, yang artinya kaya, sejahtera, dan kuat. Memang benar, hanya dalam kemerdekaanlah kita dapat menjadi kaya, sejahtera, dan kuat. Selama kita terjajah atau tertindas, maka kita adalah pribadi yang miskin, menderita, dan lemah. Itu sebabnya kemerdekaan itu harus disyukuri dan layak diperingati atau dirayakan. Alangkah indahnya jika kita pada hari kemerdekaan bangsa ini juga mengingat kemerdekaan pribadi yang kita alami di dalam Kristus. Kristus telah memerdekakan kita dari belenggu dosa yang demikian kuat mengikat. Dosa menindas kita sehingga di bawah kuasanya kita menjadi miskin, hina, dan tidak berdaya. Syukurlah Allah demikian mengasihi kita. Melalui karyanya di atas salib, Ia menghancurkan kutuk dosa dan memberikan kelepasan bagi siapa saja yang mau menerimanya. Bukan hanya sekedar melepaskan dari belenggu dosa saja, Allah di dalam Kristus juga mengaruniakan harta sorgawi yang begitu limpah, memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, dan melatih kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, serupa dengan anaknya yang kekasih. Dalam peringatan kemerdekaan bangsa kita, yang paling sering digemakan adalah bagaimana kita memanfaatkan atau memaknai kemerdekaan itu. Pertanyaan yang sama patut kita ajukan juga pada diri kita. Bagaimana kita menggunakan dan memaknai kemerdekaan yang kita terima dari Allah? Saya mengusulkan kita kembangkan kata merdeka itu untuk memaknai dan memanfaatkan kemerdekaan yang kita miliki. Muliakanlah Allah, sebab Ia telah mengaruniakan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Kuasa dan keagungannya mengatasi segala sesuatu. Layaklah Ia menerima kemuliaan. Enyahkan kedagingan yang melekat. Perjuangan kita setelah lepas dari belenggu dosa adalah perjuangan untuk hidup kudus. Tidak ada cara lain selain mematikan keinginan daging yang dapat menyeret kita kembali pada kubangan lumpur dosa. Rekonsiliasi dengan orang-orang yang membenci kita atau orang yang mungkin pernah kita benci. Rekonsiliasi dengan melepaskan pengampunan. Dandani diri dengan perhiasan iman. Ekspresikan kasih Allah yang ada dalam kita dengan tulus. Kasih bukan untuk disimpan, melainkan untuk dibagikan. Kabarkan Injil dengan penuh hasrat. Ada begitu banyak orang-orang yang masih terikat dengan dosa dan terbelenggu serta menjadi budak dosa. Mereka butuh Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Abdikan hidup yang masih tersisa ini untuk kebenaran. Bukankah dunia ini gelap dan begitu banyak penyimpangan?
Seperti itulah usulan yang saya berikan untuk mengisi kemerdekaan yang telah Allah karuniakan. Merdeka. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Jangan lupa sarapan.